Jadi kalian sadar nggak sih, dunia One Piece itu setiap Yonko itu punya garis keturunan besar di belakangnya. Luffy jelas dia anak Monkey the Dragon, revolusioner paling dicari seluruh dunia. Shanks sekarang dia tahu dia ternyata bukan orang sembarangan juga, ayahnya Figurehead Garling, salah satu bangsawan dunia tertinggi, orang suci dari Meregose. Lalu Blackbeard, si Korihige ini ternyata dia adalah anaknya Rocks the X-Back, legenda paling gila dalam sejarah bajak laut. Dan kalau 3 dari 4 Yonko ternyata lahir dari darah yang besar, pertanyaan yang paling gila muncul di kepala kita. Ayo, apalah? Siapa Bagi? Lalu Bagi itu orang tuanya siapa? Ya, si badut merah yang dulu cuma figuran di kapal Roger, yang sering jadi bahan lelucon. Ya, bikin ketawa ketiwi, ya kan? Mengapa dia bisa sejajar sama monster-monster itu sekarang? Kalau bukan, ya... Kenapa dia bisa berdiri di atas panggung dunia yang sama, padahal kekuatannya jauh banget di bawah mereka semua, guys. Ada sesuatu yang aneh di sini. Dan kalau kalian sudah cukup lama ngikutin One Piece, kalian tahu sesuatu yang pasti. Oda nggak pernah kasih peran besar ke karakter tanpa alasan besar di baliknya. Coba ingat-ingat. Bagi muncul pertama kali sebagai komedi, tapi entah kenapa dia terus bertahan. Dari perang besar, dari kematian, dari kehancuran, Bagi selalu lolos. Selalu saja naik derajat, dari bajak laut kecil jadi warlord, dari warlord jadi Yonko, kayak dunia sengaja melindungi dia. Pertanyaannya, siapa yang cukup penting untuk dilindungi oleh takdir di The One Piece? Jawabannya sederhana, orang yang membawa darah penting pastinya. Dan itu artinya Bagi ini bisa jadi bukan sembarang orang, ayo. Banyak teori yang bilang Bagi adalah anak dari salah satu bangsawan dunia yang jatuh. Seorang Crystal Dragon yang kabur dari Meregose dan buang anaknya ke lautan North Blue. North Blue tempat kerajaan-kerajaan tua yang punya sejarah gelap sama pemerintah dunia. Tempat asal keluarganya bangsawan seperti Germa 66, tempat lahirnya tragedi Felfens. Tempat kerajaan Lifen ini tempat tinggal Raja Loki yang misterius. Dan anehnya kenapa semua kerajaan itu punya satu hal yang sama, mereka punya hubungan rahasia dengan pemerintah pusat. Bagi ini tumbuh di kapal Roger tanpa asal-usul yang jelas. Ia bukan dari desa, bukan dari pulau, nggak pernah disebut punya keluarga. Tetapi tiba-tiba ia muncul saja. Seangkatan sama Shanks, Roger menemuin Shanks ini waktu perang God Valley saat Crystal Dragon diserang oleh Rock Pirates. Kalau Shanks adalah bayi bangsawan dunia yang diselamatkan oleh Roger di God Valley, lalu dari mana datangnya si Bagi ini? Hayo. Bisa saja Roger tidak cuma menyelamatkan satu bayi waktu itu, mungkin ada 2. Kalau kasih. Shanks ini diambil dari God Valley, anak Figureling, dan Bagi mungkin anak dari bangsawan dunia lainnya, atau bahkan dia adalah seorang yang berseberangan dengan mereka. Ada suatu teori liar tetapi logis kalau Bagi ini sebenarnya anak dari seorang bangsawan dunia yang mengkhianati Meregose. Kemudian bangsawan itu kabur, menikah dengan orang biasa, dan akhirnya pun ia pun dihukum. Roger mungkin menemukan bayi tersebut, menjemputnya tanpa sadar bahwa anak itu adalah keturunan yang sama dengan mereka, yang memerintah dunia itu. Dan kalau benar begitu, ini menjelaskan kenapa Bagi tak pernah disentuh oleh pemerintah dunia secara langsung. Mereka nggak tahu harus memperlakukan sebagai ancaman atau sebagai bagian dari mereka itu sendiri. Tetapi ada satu teori lain yang lebih gila lagi. Ayo apa? Dan jujur ini teori yang bikin merinding atau bikin blow on. Bagi bisa jadi bukan anak bangsawan dunia, bisa jadi anak ini dari musuh dunia itu sendiri. Kalau Luffy mewarisi tekad Beat, kalau Tess adalah pewaris kegelapan Rocks the X-Backs, kalau Shanks pembawa darah Figurehead yang suci, maka Bagi adalah sisi seimbang dari semuanya, netral. Apaan sih? Lihat karakternya, dia membawa satu tawa dengan tengah perang, kekonyolan di tengah kehancuran, dan kebetulan yang nggak masuk akal adalah ia bukan karakter lemah, itu karakter yang dilindungi oleh kehendaknya itu sendiri. Keberuntungan ekstrim kayak gitu nggak, ya dari kebetulan, hoki terus maksudnya. Roger, Luffy, Soul, Lau, semua yang punya nama D selalu dikaitkan sama tawa. Mereka tertawa melindungi maut, mereka mempertawakan dunia yang menindas, dan Bagi dia juga begitu, bukan di tengah ketukannya, tapi dia tetap jadi simbol tawa dunia, orang yang paling ditertawakan, tapi justru yang paling bebas. Antara bebas atau blow on, ya. Ya mungkin tanpa kita sadari Oda udah menunjukkan itu sejak awal, bahwa Bagi itu si badut
si pelarian, si penakut, bukan karakter gagal. Dia cerminan dari makna sejati dari D itu sendiri, tawa yang gak bisa dibunuh. Kalau Tess mewarisi kehancuran Rocks the X-Back, kalau Shanks mewarisi darah suci Figland, dan kalau Luffy membawa semangat Dragon dan kehendak D itu sendiri, dan maka bagi itu mungkin membawa tawa terakhir dunia lama. Dan nama aslinya bisa jadi bagi The Clown. Apa sih? Ya, tapi itulah cuma teori-teori gila dari luar sana ya kan. Tapi dunia One Piece, hal yang paling lucu justru sering jadi hal yang paling penting. Karena tawa bukan cuma reaksi, tapi bentuk perlawanan terhadap dunia yang busuk itu sendiri. Makanya bagi bisa bertahan selama ini, makanya dia diangkat menjadi Yonko. Karena dia juga butuh kekuatan untuk mengubah dunia itu sendiri. Dia itu cukup membuat dunia dia mempertawakan dirinya sendiri sambil tertawa dan tanpa sadar mengikuti arus takdir yang ia bawa. Jadi kalau semua Yonko punya garis keturunan yang besar, Luffy anak Dragon, Shanks anak Figland Girling, Tess anak Rocks the X-Back, maka bagi bisa jadi anak dari dua dunia yang bertolak belakang. Ya, keturunan bangsawan dari dunia yang jatuh atau pewaris B yang disembunyikan di balik topeng badutnya. Siapa yang tahu ya kan? Dan mungkin di akhir cerita nanti ketika rahasia dunia terbongkar, orang yang paling ditertawakan itulah yang terakhir tertawa. Karena mungkin di semua Yonko yang pernah hidup, yang paling berbahaya bukanlah yang terkuat, tapi yang paling sulit ditebak. Ya, mungkin bagi ya. Bagi si badut, si keturunan takdir yang dunia nggak pernah siap untuk tahu hasilnya. Ya, si badut bagi ini keturunan takdir yang dunia nggak pernah siap untuk tahu aslinya gimana. Allahu a'lam bishawab.